Assalamualaikum, Ibu. Apa kita bisa mulai? Waalaikumsalam, boleh. Ini sudah 14, sudah mumpuni karena memang peserta kita 18 orang, Ibu. Ya, yang lain sepertinya sudah mundur. Baik, terima kasih. Mungkin tidak memperpanjang mukadimah. Kita persilahkan. Alhamdulillah kita hari ini diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul. Saya persilakan kepada Ibu Dr. Lilis Yuliati untuk men-share materi atau membahas langsung klinik, Ibu, atau materi. Oke, ini saya kasih materi dikit aja untuk sekedar pengingat dan juga Ibu berpikir bahwa apa yang saya lakukan kemarin dalam menyusun proposal itu apakah sudah seperti ini begitu. Sedikit aja. Ini banyak buan barusan saya coretin ini. Memang saya belum selesai baca. Terus terang. Silakan Ibu. Oke. Makasih Mbak Ni atas kesempatannya gitu ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Semoga dalam kondisi sehat walafiat sekali lagi sehingga kita bisa menyelesaikan program kita sharing ini dengan capaian begitu ya, target capaian sebagaimana yang sudah tertulis di dalam proposal begitu ya. Artinya di sini memang sudah ada proposal, tinggal bagaimana stylenya itu menyesuaikan dengan pihak pemberi dana. Bagaimanapun juga kalau kita meminta, misalnya sama sih, kalau kita meminta dana kepada lembaga tertentu ya kita harus nurut mereka apa maunya begitu. Begitu kita nggak nurut sebagus apapun gitu. Nah ini tidak hanya sekedar konten dalamnya bagus aja, tapi terkait dengan stylenya kayak begitu ya. Formatnya itu juga secara administratif itu seleksi awal tuh itu, des evaluasi adalah yang diseleksi macam begitu gitu ya. Aspek apa yang harus ada begitu itu harus dituruti aja semuanya gitu. Kita nurut aja belum tentu dibiayain nggak apalagi nggak nurut gitu loh. Intinya adalah seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saya kemarin kayak ingat ada pertanyaan gitu. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu kalau melihat di dalam buku panduan itu nggak ada seperti apa sih strukturnya, formatnya gitu. Apa dulu gitu. Apakah standar pendahuluan itu apakah kayak yang di penelitian, apakah pendahuluan di penelitian itu sama dengan pendahuluan yang ada di pengabdian, berbeda sama sekali. Sekali lagi. Ini tadi saya membaca baru satu proposal aja, saya melihat di situ bahwa pendahuluan latar belakangnya itu masih bau-bau riset, bukan pengabdian. Begitu. Beda. Yang lalu sudah saya ungkapkan sih begitu. Oke, bentar ya. Nanti setelah ini kita bahas itu nanti satu persatu, sisanya besok. Untuk besok itu sudah insya Allah sudah full klinik. Tapi hari ini memang masih ada yang sisa dikit yang itu mesti harus saya kemukakan kepada Bapak Ibu. Mungkin ini bisa menjadikan gambaran bagi Bapak Ibu. Kok ini apa yang akan Ibu tampilkan di dalam format itu, proposal begitu. Sudah nampak Mbak Ni ini? Sudah Ibu. Oke. Sistematika begitu ya, halaman sampul, biasa identitas. Nah, saya tadi ini saya sandingkan dengan proposal begitu ya.
ringkasan, isinya apa ringkasan, pendahuluan lah. Ini pendahuluan kemarin sudah saya ungkapkan bahwa pendahuluan di pengabdian itu berbeda dengan pendahuluan latar belakang di penelitian. Kita nggak perlu kita secara teoritis ngomong bla 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 bla, nggak perlu. Kita langsung to the point. Di dalam analisis situasi kita langsung gambarkan khalayak sasaran kita. Nggak usah ngomong lain-lain. Begitu ya. Di situ digambarkan khalayak sasarannya itu apa permasalahannya. Di sini makanya uraikan analisis situasi fokus pada kondisi terkini mitra. Ya. Kalau itu nggak terkait dengan pemerintah daerah langsung nggak perlu itu. Kebijakan nasional misalnya nggak ada yang sangkut paut dengan itu juga nggak perlu dikemukakan di situ. Sudah fokus. Karena yang namanya pengabdian ini kita sifatnya lebih mikro, Ibu, bukan makro. Begitu ya. Kita nggak ngurusin. Kalau pengabdian, kalau penelitian memang iya. Kebanyakan skopnya itu adalah makro, misalnya kalau ekonomi kebijakan yang mampu diadopsi oleh banyak pihak, begitulah. Kalau pengabdian kita lebih kepada khalayak sasaran sudah fokus. Biasanya di sini makanya siapa? Oh, misalnya kalau itu adalah pengusaha mikro gitu. Apa bisa dalam kelompok gitu ya. Makanya di situ dibilang kelompok bukan masyarakat luas gitu tidak, gitu. Tapi oh yang dijadikan khalayak sasaran itu siapa? Kelompok Dasawisma kah atau kelompok Karang Taruna kah atau gabungan Gapoktan, gabungan kelompok tani kah, macam begitu. Ya tergantung apa permasalahan yang Ibu angkat gitu ya. Sehingga judulnya pun juga kita tidak akan ngomong makro gitu. Nanti kita compare dengan yang sudah saya lihat tadi begitu. Oh, berarti kurang sempit lagi skupnya gitu ya. Lah, ini coba di sini. Kalau mitra punyanya Mbak Nih sama Bu Yarmaliza itu tadi khalayak sasarannya siapa, Ibu? Yang judul, soalnya ada 3 Ibu. Judul yang mana ya? Sebentar ya, Maaf. wait a minute. Sebentar saya lihat. Judulnya yang, bentar. Karena kita kan langsung buka 2, nggak bisa kan kalau di Zoom. Judulnya yang ini. Pembinaan ekonomi kreatif masyarakat pesisir melalui inovasi kaldu bubuk tempe sebagai ketahanan pangan keluarga di masa pandemi COVID-19. Sampai ngap saya baca judulnya panjang sekali. Kabupaten Nagan Raya. Ya. Ibu Yarmaliza? Ibu Yarmaliza? Oke, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit, Ibu. Ya, jadi yang khalayak sasaran itu adalah balita yang kemarin kita sudah melakukan penelitian tentang kaldu tempe yang memiliki zat gizi tinggi, sehingga yang penelitian yang tahun 2019 itu diimplementasikan menjadi pengabdian. Jadi kaldu tempe itu akan diberikan kepada balita dengan dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok agar Suaranya hilang. sehingga dengan produksi tempe tinggi itu akan dibuatnya kaldu tempe melalui UKM-UKM dalam pencegahan stunting. Begini. Ya. Kalau judul ini kan luas banget itu. Kalau melihat judul ini khalayak sasarannya gitu. Kalau begitu mungkin itu memang untuk balita atau gimana ini? Ini memang gini, memang penelitian itu akan lebih bagus kalau penelitian itu bisa memunculkan adanya luarannya apa dalam bentuk pengabdian gitu. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa
sekali lagi pengabdian itu tidak sama dengan penelitian. Kalau sama dengan penelitian ya nanti dibilang penelitian gitu. Nah ini tadi terkait dengan judulnya ya, kelompoknya Mbak Nih begitu ya, pembinaan ekonomi kreatif masyarakat pesisir melalui inovasi Bu. Ini memang redaksional di dalam kalimat judul penelitian. Kalau pengabdian itu lebih spesifik lagi, siapa kalayak sasarannya? Oke, misalnya balita yang tergabung di dalam posyandu apa? Begitu. Nah, sekarang ini saya masih nggak jelas sebenarnya yang akan dilakukan, masalahnya apa sih? Ini masalahnya apa sekarang? Begitu. Ada apa dengan balita? Gitu. Mereka masih stunting, oke. Dikasih apa? Kaldu, bubuk, tempe misalnya. Ini dijadikan asupan gitu ya, MPK gitu maksudnya. MP Apa namanya? Makanan pendamping ASI, MPA. Iya, MPASI. MPASI gitu. Sekarang kaldu, bubuk, tempe gitu. Ini sudah lazim beredar apa tidak di luaran sana? Belum. Saya sempat browsing begitu, ada beberapa, ada lumayan lah begitu. Artinya sebenarnya kalau misalnya ibu itu, kalau memang ini belum dan ibu melakukan riset sebelumnya di situ bahwa ternyata kaldu bubuk tempe itu memiliki kandungan bla 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 gitu, mengcreate istilahnya yang itu penting bagi itu pemenuhan gizi balita, artinya invensi. Ibu menciptakan ini baru, sebelumnya belum ada. Tapi kalau memang ini sudah ada, saya browsing gitu ya, kaldu bubuk tempe, adakah? Sudah banyak. Kalau kaldu bubuk tempe ini sudah banyak, begitu ya, artinya ini bukan sesuatu yang baru gitu ya. Kalau misalnya Bu Nih dan tim ingin mengeksplor tentang kaldu bubuk tempe ini, mesti diapain lagi gitu loh. Artinya kalau ini sudah ada, Bu Nih berusaha untuk itu, sudah tidak inovasi lagi namanya, begitu loh. Lah mungkin Ini Ibu, kemarin contohnya gitu, kalau mungkin ini di-create dengan apa, begitu ya. iya, Atau itu dikasih semacam di-create MCQ dengan lele, Bu. perlakuan, gimana? Kaldu tempenya itu difortifikasi dengan lele, Nah, dengan ikan lele. itu yang perlu dikedepankan di dalam ini. Gitu nanti di dalam solusi dan target, solusi permasalahan dan target ini loh, kebaharuannya tuh di sini gitu loh. Modifikasinya, inovasinya mah di sini gitulah. Kalau memang seperti itu gitu ya, apa ya? Bisa tidak memberikan deskripsi gitu ya, dengan harapan bahwa oh lele itu begini, kalau dikombin nanti akan memunculkan adanya formulasi baru yang di situ jelas secara apa ya, ilmuwan apa ya itu ya, itu lebih bagus gitu loh. Kontennya lebih bagus dibandingkan dengan kaldu bubuk tempe biasa begitu. Nah ini saya membaca tadi simpang siur yang dia ada terbaca bahwa ini tentang kaldu bubuk, tapi di sisi lain ngomong tentang memunculkan adanya UMKM begitu. Ya kalau pengabdian itu sebenarnya yang masuk itu memang ini urusannya dengan kaldu bubuk itu. Bukan mendirikan UMKM kayak gitu, tidak ini gitu. Kurang bernilai ini, teknologinya, inovasinya kurang gitu. Lah kaldu bubuk ini dibikin apa? Mau diapain sih gitu. Istimewanya apa? Ya mungkin memberikan perlakuan apa sehingga dengan perlakuan yang sedikit hasilnya maksimal, dan itu menyebabkan itu tadi yang stunting bisa ini dalam jangka panjang, lebih ke sana sebenarnya. Jadi kalimatnya juga sebenarnya kalimatnya nggak perlu kaku-kaku sih gitu ya. Bisa langsung di sini misalnya inovasi kaldu bubuk tempe sebagai ketahanan pangan keluarga di misalnya kelompok apa begitu. Kita nggak ngomong Kabupaten Nagan Raya, nggak mungkin tercover itu gitu. Kalau ini bahasa apa? Penelitian iya. Makanya itu kalau pengabdian itu kan lebih sekup, biar
kalayak sasarannya itu memang kesentuh semua. Kalau kita ngomong Kabupaten Nagan Raya emang mampu mengatasi semua itu, enggak, keseluruhan ini tidak gitulah. Itulah pengabdian tuh, makanya skopnya adalah lebih mikro dan jaraknya itu harus dekat. Karena apa? Biar kita itu bisa apa? Permasalahan yang ada dan solusi yang kita tawarkan itu benar-benar apa ya, ngena begitu loh ya. Mereka serap itu semua tanpa terkecuali gitu. Kalau banyak nggak nututi dari segi pendanaannya pun, makanya di sini lebih kepada kelompok gitu yang diinikan mah. Tapi optimal gitu loh. Hasilnya capaiannya optimal dibandingkan kita maunya banyak tapi hanya sebatas tataran ini aja apa tuh? Ya nggak tersentuh lah, cuman oh begitu toh. Oh itu artinya cuman dengar ilmunya doang. Tanpa sebagian banyak dari masyarakat itu nggak kena dia gitu loh. Kalau penelitian memang iya, penelitian kita menggunakan sampel begitu ya. Nah kalau pengabdian ya sampel itu sebenarnya yang jadi mitra, kita nggak ngomong lain-lain sudah gitu. Makanya di sini kalau oke, desa mana misalnya kelompok tertentu di desa mana gitu ya. Seperti itu judul mah. Di sini kayak ada clue-nya. Mbak nih. Disusul dengan oke. Jadi begitu Mbak nih gitu ya. Pokoknya di situ ditonjolkan ada inovasi apa sih gitu. Kalau memang ini adalah sudah lazim begitu. Karena memang sekarang yang dituntut inovasi bukan invensi lagi gitu. Saya melihat kalau tadi pengakuannya invensi sudah banyak tuh saya membaca tentang kaldu bubuk tempe gitu. Berarti Mbak Ani dan tim itu mampu meng-create kaldu bubuk tempe itu dengan cara yang bagaimana dan bagaimana pula hasilnya, ekspektasi tentang hasil capaiannya itu gimana dengan memasukkan atau ada perlakuan macam begitu kan biasanya kalau penelitian-penelitian seperti ini dikasih enzim apakah gitu sehingga membuat ini kaldu bubuk tempe itu muncul apa istilahnya ya, saya nggak paham itu. Muncul ya kandungan baru yang itu jauh lebih bagus, gitu loh. Kadang kan ada hal-hal tertentu, dua zat yang tidak boleh bercampur, padahal ini bagus, tapi kalau dua zat ini bercampur jadi jelek, ininya apa akibatnya gitulah. Ini itu akan menjadi inovasi dan kreasi apabila kaldu bubuk tempe ini sekali lagi diberikan perlakuan gitu ya, diberikan perlakuan sehingga setelah memperoleh perlakuan itu dia mempunyai kandungan yang lebih bagus secara dari aspek gizinya apabila itu diberikan kepada balita begitu. Intinya seperti itu Mbak nih kalau pengabdian begitu dan judulnya pun juga melalui inovasi kaldu bubuk tempe. Ya, judulnya melalui inovasi berarti sebenarnya ini kan yang menjadi tekanannya itu kan begitu. Inovasi kaldu bubuk tempe. Kaldu bubuk tempe. Pertanyaannya di inovasi ketahanan pangan seperti apa gitu loh. Inovasinya seperti apa? Itu pertanyaan nih. Sebagai ketahanan pangan bla 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 ini mah aksesoris saja untuk ini begitu. Untuk di judul. Kita buat langsung kelompok atau desa, Ibu? Gimana? Kelompok, Mbak. Kelompok. Desa pun nggak bisa nututi loh. Kalau saya itu ya, PKM itu ya sudah. Ada, kalau saya pas UMKM gitu, minimal dua tuh. Kelompok apa nanti kita, Bu? Kelompok balita begitu? Di situ mungkin kan ada yang namanya apa tuh posyandu itu kan di situ ada kumpulan tuh ya berarti kalayak sasarannya tuh sebenarnya itu anggota yang ada di posyandu itu gitu itu yang dijadikan kalayak sasaran
Untuk apa? Ini loh produknya Mbak Ni, ini loh terkait dengan inovasi ini loh. Mereka tuh semacam ada perlakuan gitu kepada mereka terkait dengan ini rencana temuan yang akan dilakukan oleh Mbak Ni dan tim melakukan inovasi. Di sini kuncinya. Kalau bikin lainnya sama-sama bikin sudah nggak inovasi lagi gitu loh. Mereka reviewer tuh juga lihat loh, makanya saya tadi kalau itu bukan bidang saya gitu, saya akan googling itu. Sampai sejauh mana sih kaldu bubuk tempe ini, apakah memang ini belum ada ataukah sudah ada, dan sudah ada dan itu banyak dijual itu Tokopedia. Banyak saya lihat kaldu bubuk tempe, malah munculnya di Tokopedia macam begitu. Ya berarti ini sudah ada gitu loh. Kalau sudah ada berarti inovasi yang kita lakukan kan gitu. Kalau belum ada menjadi ada itu invensi. Gitu. Istilahnya invensi. Maka saya browsing di situ. Oh, wis ada terus kebanyakan tuh. Terus apa yang dikasihkan Mbak Ni dan tim ini terkait dengan kaldu bubuk ini gitu. Oh, dengan ada perlakuan gitu. Ini analog aja ya, saya nggak ngerti seperti apa perlakuan. Dengan adanya perlakuan terhadap kaldu bubuk tempe yang standar-standar aja itu gitu ya. Nggak tahu apakah dipadukan dengan enzim apa atau apa macam-macam begitu. Sehingga hasil setelah adanya perlakuan itu memberikan efek lebih bagus dibandingkan apabila kaldu bubuk tempe itu tidak pakai perlakuan. Gitu loh istilahnya. Dari sisi itulah nanti, oh gambaran iptek yang diberikan itu munculnya di sana. Di sana itu digambarkan, mau ditambah apa sih inovasinya, pakai zat apa, macam zat, ya istilah-istilah apa itu Mbak nih namanya Mbak nih. Ada zat pakai nama-nama begitulah, begitu ya. Nama apa? Nama Latin apa itu? Nama kimia atau apa? Seng Iya, ZN kayak gitu apa iya. ya istilahnya, Nama macam-macam kimia. begitu. Nah itu kalau nanti keluar ternyata sudah beda dan formulasinya lebih bagus, disitulah letak inovasinya. Gambaran iptek yang diberikan tuh di situ. Begitu. Jadi tadi masih ke sana kemari gitu, di sisi ini ngomongnya inovasi kaldu tempe bubuk, di sisi lain mendirikan UMKM begitu. Satu-satu dulu, fokus dulu gitu. Kalau mendirikan UMKM apa ya? Uniknya di mana begitu loh. Ya. Nggak perlu pengabdian gitu. Ya itu tadi tuntutannya pengabdian. Kalaupun bukan produk pun, misalnya sistem begitu ya. Sistem yang itu sifatnya soft soft bukan hard begitu ya. Membangun sistem penghitungan apa dengan menggunakan aplikasi komputer. Dia mendesain sendiri sistemnya. Nah, itu inovasinya di situ. Sekalipun ini kan produknya nggak kasat mata kan, oh kaldu bubuk tempe jelas ini barangnya. Tapi mereka-mereka yang di IT itu bisa mendesain sistem gitu ya, ala dia begitu. Nah itu bisa macam-macam begitu gitu. Jadi memang harus kerja keras lagi gitu ya dalam hal ini gitu. Ini saya kasih barang. Masa pelaksanaan 8 bulan kalau nggak salah efektif ya. Iya, Bu. Masa pelaksanaan di sini ya dituliskan dari Oktober 2001 sampai September. Oh, 1 tahun anggaran. Ya, pelaksanaannya kan biasanya mulai dari April sampai Desember, 8 bulan. Ketentuannya kan 8 bulan itu di panduannya begitu ya. Di sini di identitas gitu ya, dan objek pengabdian punyanya Mbak Ni. Mana yang harus saya munculkan? Saya sebentar nggak bisa ini. Jadi
Tahan dulu di situ. Ya, jadi Mbak nih kalau coba baca, Mbak nih punya pendahuluan di situ dan timnya begitu, itu kurang menukik, langsung to the point wes, nggak usah pakai basa-basi kayak di dalam penelitian. Ya. Ada prolognya gitu kan, ada backgroundnya, kenapa kok ini bla bla bla, itu kalau di penelitian iya, tapi kalau di pengabdian sekali lagi to the point. The point. Ya, langsung mitra nih, apa permasalahan nih? Oh, permasalahan kalau tadi kayak sasarannya misalnya balita, oh bahwa di lingkungan ini itu masih banyak anak-anak yang stunting. Berarti itu masalahnya. Berarti solusi yang diberikan oleh Mbak Nih, harusnya bagaimana Mbak Nih itu memberikan solusi, ya apa biar anak-anak ini nggak stunting. Oh, dengan itu tadi memberikan asupan apa tadi? Kaldu apa tadi? Kaldu bubuk Kaldu tempe. bubuk tempe. Kaldu bubuk tempe sudah lazim di situ gitu. Terus Mbak nih mau ngapain ini? Otomatis mau bikin kaldu bubuk tempe itu yang lebih bagus dengan cara apa? Mungkin memberikan tambahan kandungan apakah? Dan kalau memang itu yang pintar adalah orang teknik, kolaborasi orang teknik pengolah pertanian, pengolah TP, teknik THP, teknik hasil pertanian, teknologi hasil semacam pangan. begitu, nggih. Mereka kan lah itu sama orang kesehatan itu cocok kolaborasi itu. Ini timnya kan kebetulan kesmas semua ya. Iya. Nah, itu harus dipecah memang gitu. Harus ada tim yang memang di situ ahli terkait dengan pangan, gizi dan sebagainya macam begitu. Sehingga dia bisa melihat di situ, terukur gitu kan. Luarannya harus terukur begitu. Kalau saya nggak bisa ngira-ngira kandungannya apa gitu, nggak bisa, mereka bisa gitu yang ahlinya. Makanya ini kalau ini memang itu tadi teknologi pangan atau apapun itu tadi harus ada satu dari sana. Kalau yang namanya pengabdian nggak boleh ngumpul itu satu bidang ilmu itu, ngumpul jadi satu. Kalau mau bisa didekat, ini kan pendekatannya nggak hanya orang kesmas aja kan, seperti yang saya bilang tadi, bahwa mereka harus ngerti ini tentang gizi, gitu. Gizi siapa yang ngerti? Bisa jadi terkait dengan itu pangan dan sebagainya. Oh, orang teknologi pertanian misalnya seperti. Berarti apa? Timnya harus ngambil dari sana, gitu loh. Nggak apa-apa kita bikin, tapi bikinnya nggak apa-apa, bikin banyak-banyak. Nanti temannya yang nggak bisa bikin kita bikinkan, gitu. Tapi terus insya Allah harus yang bisa dipercaya gitu, karena ini kaitannya kan dengan uang kan begitu. Jangan sampai sudah ditolongin gitu ya, duitnya ditilep lagi nggak dikeluarin kalau sudah masuk ke dia. Banyak begitu, banyak. Nah, itu tadi. Ya. Analisis situasi untuk pengusaha mikro atau jasa layanan. Uraikan ini loh, coba kita lihat. Profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar foto. Makanya, lah kalau untuk Mbak Nih ini tadi kasusnya bisa jadi Mbak Nih itu bisa memfoto anak-anak lingkungan situ tuh apa benar kondisinya adalah stunting. Foto Mbak, foto hidup itu loh. Gitu. Itu digambarkan di situ, gitu. Artinya apa? Dia tahu persis permasalahan yang terjadi di mitra kalayak sasarannya. Oh begini. Jangan ngomong tok. Jangan. Ayo pasti yang namanya. Makanya ya kayak punya saya kemarin kan contohnya, sekalipun untuk level nasional enggak gitu ya. Oh saya ngomong bahwa di sana itu potensi apa? Pepaya gitu. Ya sudah saya foto di bawah pepaya misalnya. Ya ladang pepaya gitu loh. Ini loh potensinya luar biasa macam begini gitu. Saya nggak kaleng-kaleng kayak anak muda. Artinya bahwa gambar itu bukan saya ambil dari googling gitu, gambar pepaya enggak. Ya memang saya berada di lokasi itu gitu loh. Ya saya gambarkan mitranya, apa kesulitannya, masalah ya itu langsung. Berarti di situ memang oke.
sempit lagi wilayahnya di desa apa, itu banyak masyarakat memang yang stunting begitulah. Itu bisa juga dilengkapi dengan data statistik, Mbak nih, gitu loh. Ini loh datanya, begitu. Desa tuh ada nggak ya? Adalah yang data yang di Posyandu atau apa itu kan terekod itu. Gimana sih background itu juga bisa digunakan untuk menggambarkan analisis situasi di samping. Misalnya Mbak nih bisa di situ menggambarkan anak-anak yang lagi main gitu, lingkungan situ gitu ya. Anaknya pentet-pentet, bahasa Jawanya pentet, apa pendek-pendek gitu, kurang gizi gitu. Nah, ini loh masalahnya. Gambar, foto, nah itu kemarin kan saya bilang begitu. Nama saya dipakai teman saya untuk pengabdian. Oh, sini dulu gitu. Ya, dia sempat nulis tapi kan dia nggak ngerti triknya begitu. Karena saya sudah biasa pengabdian, saya juga reviewer pengabdian sekalipun itu di internal, jadi kita ngerti clue-nya, kata kuncinya tuh mana begitu. Ya sudah. Nah, saya kan DPL, makanya saya ayo tak carikan lokasi di sini, sudah. Nanti perkara gambar, foto, dan sebagainya saya punya. Karena saya peroleh itu dari mahasiswa KKN. Gitu. Mahasiswa KKN yang KKN di desa tersebut. Begitu. Kalau di situ ada potensi, ini pengalaman untuk Bapak Ibu yang akan datang gitu ya. Kalau Bapak Ibu itu sebagai DPL begitu ya. Manfaatkan mahasiswa itu gitu. Coba di sana diidentifikasi apa potensi ini. Kalau saya karena saya ekonomi ya gitu ya. Di sana ada apa sih gitu, potensi usaha apa sih gitu. Usaha rumahan kayak apa? Coba profil usaha. Usaha-usaha apa aja yang ada di desa sana begitu. Tolong itu didata. Usahanya macam apa? Siapa yang punya, nomor HP-nya, dan difotoin. Buat itu di dalam profil, 2 lembar aja. Mahasiswa KKN yang dulu masih sistem lama, kelompok itu, selalu saya suruh mengidentifikasi ya potensi-potensi gitu, profil usaha yang ada di desa. Dan itu nanti saya pilihin kira-kira yang bisa nyangkut ini yang mana. Sudah saya bikin proposalnya. Fotonya kan gampang. Kalau saya mahasiswa KKN itu, gitu ya, dia tidak hanya saya suruh ngumpulkan laporan, dulu kan masih dalam bentuk fisik gitu ya. Kumpulkan itu semua foto-foto hasil jepretanmu, baik itu yang kamu gunakan untuk laporan atau tidak. Itu untuk kenang-kenangan Bu Lilis. Kamu yang foto pada saat tidur, ngiler, sudah biarin aja. Biar itu menjadi ini gitu tanda mata. Kamu nggak perlu ngasih apa-apa sama Bu Lilis. Gitu. Udah foto-fotomu yang ada di itu aja. Terutama yang ada profil usahanya itu. Kalau itu sudah saya suruh motret tersendiri dia. Gitu. Ada 2 lembar, silakan di situ untuk satu. Ada usaha apa aja ya sudah. Bikin itu deskripsinya dalam 2 lembar. 2 halaman begitu. Oh, usahanya di bidang anyaman. Yang punya siapa? Sulitannya apa? Sudah, nanti berikutnya kita samperin, kita telepon Ibu samperin. Ya. Saya begitu Ibu, gitu ya. Jadinya sambil menyelam minum air begitu. Nah, itu keywordnya di sini adalah gambar, foto. Kita bisa ngomong detail, makanya dia analisis situasinya itu klop gitu loh. Kalau yang ada di latar belakang, yaitu tadi yang Bu nih dan tim, itu makro banget ngomongnya. Nggak langsung menukik tajam ke khalayak sasaran. Dan makanya uraikan analisis situasi fokus pada kondisi terkini mitranya. Sudah. Nggak usah pakai prolog macam-macam. Ya, sekarang saya kasih tunjuk gitu ya untuk yang punyanya. Stop dulu.
share screen lagi. Ini proposal PPM. Ya. Kelihatan punyanya ini proposalnya timnya Mbak Nih ini. Lihat Bu, kelihatan. Oke. Ya ini tadi yang saya merah-merah begitu ya. Sudah sesuai di sini mah usulan apa PKM ya, pengabdian kemitraan, program kemitraan masyarakat. Nah, ini judulnya luas banget gitu ya. Judulnya luas banget. Langsung ngomong ke di desa mana. Kalau itu misalnya kelompok balita apa, posyandu apa, desa mana. Ya sudah, sebenarnya judulnya mah nggak harus apa ya, nggak harus panjang, nggak harus saling terkait langsung kayak pengaruh misal kayak enggak. Sebenarnya inovasi bubuk kaldu ya, inovasi kaldu bubuk tempe sebagai ketahanan pangan kah? Sebenarnya bukan ketahanan pangan lah. Kalau kaldu bubuk tempe ini kan cuma untuk ini aja, untuk bayi aja kan, untuk balita aja kan. Kalau kita ngomong ketahanan pangan itu seolah-olah bahwa apa yang ini kaldu bubuk tempe ini akan merupakan bahan makanan bagi semua keluarga. Emang bubuk kaldu tempe itu untuk apa sih, Bu? Untuk MPASI itu aja kan ya? Iya. Ibu Yarmaliza, silakan Bu. Mungkin tadi saya sudah banyak berkomentar, mungkin Ketua Pengusul akan lebih menjelaskan bagaimana detailnya Ibu. Ada, Bu Yarmalisa masuk di sini? Sudah ada. Di room? Ada Ibu, ada. Ayo Bu Yarma, kita discuss tentang ini punyanya Bu Yarmalisa. Tadi sudah. Iya, baik Tadi Ibu. sudah dibahas sih begitu. Tadi ada masukan-masukan begitu. Kalau kalimatnya di sini pembinaan ekonomi kreatif ini ada banyak yang akan mau ditangani. Ekonomi kreatifnya, apakah inovasi kaldu bubuknya begitu. Iya. Baik Ibu. Ini kalau pengabdian sebenarnya lebih cocok itu tadi sih yang saya ngomong inovasi kaldu bubuk itu. Nah, kalau ekonomi kreatif yang bagaimana sih gitu. Kalau ekonomi kreatif apa tadi? Kalau cuma pendirian UMKM itu mah nggak dianggap kreatif sih. Bukan sesuatu hal yang baru gitu. Baik Ibu, sedikit saya tambahkan boleh ya Bu Lilis? Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada Ibu Tengguni juga pada Ibu Lilis yang sudah memberikan materi terkait dengan bagaimana trik dalam meningkatkan kualitas sebuah proposal pengabdian. Kebetulan proposal ini Ibu sudah saya ajukan di hibah internal dan ini merupakan gambaran sedikit bagaimana keadaan di wilayah di mana saya memilih untuk bisa mengembangkan kaldu bubuk tempe ini menjadi salah satu produk yang memang di sana pada hasil survei yang telah saya lakukan tidak dijadikan sebagai salah satu produk yang dapat dikembangkan ataupun menjadi home industry, Ibu. Namun pada kenyataannya untuk tempe itu sendiri di wilayah ini itu menjadi salah satu komoditi lokal yang sangat berlimpah ruah, Ibu. Atau dengan kata lain ini menjadi salah satu home industry yang memang saat ini mereka hanya mampu mengolah tempe ini sebagaimana yang kita makan seperti biasa, digoreng tempenya, kemudian tempenya diolah dengan makanan-makanan di sambalado atau makanan yang jenis lainnya. Tapi dalam untuk kaldu bubuk tempe ini itu saya mencoba untuk bisa memberikan nilai inovasinya itu pada dia dijadikan semacam bubuk yang nanti akan diolah dengan kombinasi rempah-rempah yang ada, Ibu.
yang tentunya khas khas di daerah tersebut. Baik itu misalnya ada daun jeruk. Kalau bahasa Aceh daun jeruk perut ya Bu ya, saya juga kurang paham bahasa Indonesianya apa. Sehingga dengan kombinasi dari rempah-rempah yang sudah ada di wilayah ini akan menjadikan cita rasa daripada kaldu bubuk tempe ini menjadi pengganti penyedap rasa, Ibu. Yang kita tahu notabene anak-anak itu ketika makanan itu hambar, ya, walaupun memang pada anak-anak yang usia tertentu dia belum mengenal rasa, tapi ketika kaldu bubuk tempe ini kita kombinasikan dengan rempah-rempah dan memiliki cita rasa yang gurih, itu akan menjadi nafsu makan anak lebih meningkat, Ibu, gitu. Sehingga dengan penambahan kaldu bubuk tempe ini pada makanan anak-anak yang diberikan oleh ibunya, itu akan dapat menjadikan salah satu peluang ataupun potensi untuk bisa mengatasi stunting yang ada di sana gitu Bu. Dan juga di samping itu semua bisa meningkatkan perekonomian atau menjadikan ini penghasilan tambahan bagi ibu-ibu yang ada di wilayah ini, tentunya mungkin bisa menjadi usaha kecil masyarakat itu sendiri, Ibu. Jadi demikian Ibu penjelasannya kurang lebih. Oke. Begini. Jadi ini tadi bubuk kaldu tempe ini tidak hanya untuk MPASI aja ya? Tidak hanya untuk itu Ibu, tapi coba kita buat dalam bentuk yang lain. Oke. Kalau memang itu penelitian-penelitian jurusan-jurusan yang terkait gitu ya, terus kemudian luarannya tadi saya sudah bicara panjang lebar dengan Mbak Ni juga terkait dengan ini proposal begitu ya, bahwa proposalnya masih baunya masih masih penelitian bukan pengabdian begitu. Sedikit lagi Ibu mungkin saya tambahkan, lupa tadi Bu, ini juga menjadi salah satu lanjutan dari penelitian saya terdahulu. Sebelumnya juga hibah internal yang alhamdulillah saya didanai Bu dengan penelitian yang mengangkat tema soal kaldu bubuk tempe, dan dari hasil penelitian ternyata secara signifikan pemberian kaldu bubuk tempe itu sangat berpengaruh nyata terhadap penambahan ataupun peningkatan tinggi badan pada anak yang ada di sana, Ibu. Maka ini menjadi salah satu referensi buat saya untuk bisa mengembangkan kaldu bubuk tempe ini menjadi sebuah UMKM, Ibu. Oke. Gini, kalau memang ternyata kan didahuluin riset, dan riset itu tidak hanya dari ibu aja, dari yang lain gitu, artinya kan ada semacam pembenaran. Berarti kalau banyak orang yang melakukan penelitian sama dan memberikan hasil yang sama, insya Allah itu diyakini, apalagi itu sudah didahuluin dengan semacam uji dan sebagainya. Di situ memang harus harus dikemukakan bahwa penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa tambahan. Begini juga, Ibu, kalau memang ini rencananya mau diajukan ke Ditlitabmas begitu, di redaksional itu Ibu harus muncul kalimat bahwa ini adalah luaran dari, catat betul di situ, luaran dari penelitian. Itu sekali lagi poin lagi untuk meningkatkan nilai kompetisi Bapak Ibu. Ya. Ada Ibu, kalau untuk itu ada saya masukkan Ibu. Bahwa ini redaksional itu terutama iya. Mungkin di dalam sedikit aja redaksional di mana kaitannya di mana? Aduh, di ringkasan. Boleh di ringkasan, boleh, atau di bab 1 terakhir itu kan biasanya dituntut luaran yang kita janjikan gitu. Saya tadi membaca luaran yang dijanjikan termasuk di situ tuh hanya ngomong di jurnal aja. Ibu harus langsung bisa ngomong gitu, sekalipun nanti meleset nggak apa-apa. Gitu loh. Tapi artinya katakanlah misalnya ya, kalau targetnya adalah di jurnal Sinta 2 ya, jurnal terakreditasi Sinta 2
Misalnya mau memasukkan di jejak, kalau meleset, oh nggak apa-apa, ya sudah dimasukkan di jurnal lain, tapi tetap grade-nya sama, Sinta 2, macam begitu. Jadi ibu harus sudah bisa ngomong, sudah secara eksplisit muncul di situ, oh bahwa ini nanti akan dimasukkan ke jurnal Z, gitu. Yang diterbitkan ini di situ dimunculkan pula ISSN, ISN baik yang online, baik yang maupun yang print, sedetil mungkin. Gitu. Karena luaran pengabdian maupun penelitian itu, kalau pengabdian ya, tidak hanya yang sifatnya akademis untuk kita, tapi juga teknologi yang itu, teknologi terapan atau teknologi tepat guna yang itu kemanfaatannya dinikmati oleh khalayak sasaran, begitulah. Ini harus muncul begitu. Cuman begini Bapak Ibu, kalau ini memang sekali lagi bagus tadi dibilang Bu Yarmalisa bahwa ini adalah berdasarkan riset. Nah, kalau itu sudah kemudian akan diaplikasikan ke dalam pengabdian itu sekupnya harus dipersempit. Gitu loh. Oh mungkin melihat gitu ya, khalayak sasarannya adalah keluarga gitu ya. Keluarga di mana? Oh di lingkungan misalnya pedusunan ini gitu. Ya. Nah, tadi saya sempat ngomong ini sebenarnya yang diinginkan apa sih gitu. Inovasi kaldu bubuk tempe. Saya sudah browsing tadi. Bu Yarmalisa gabungnya barusan atau sejak tadi? Sejak tadi Bu, tapi nggak di-on-kan videonya. Tapi saya tadi ngomong Bu Yarmalisa dengar. Ada dengar, ada juga enggak. Soalnya nyambil ngajar juga Ibu. Mohon maaf. Ini tadi masalahnya gitu. Saya tadi ngomong ke Mbak nih gitu. Ini karena bukan bidang saya browsing begitu. Lah itu sebagai tanggung jawab reviewer kan begitu. Kadang kita mereview misalnya ya, bidang yang itu bukan bidang kita. Kaldu bubuk tempe, apakah ini sesuatu yang baru? Atau memang ini sudah ada? Kalau sudah ada, kalau Ibu hanya sekedar menerapkan ini kepada khalayak sasaran sebagai uji coba misalnya gitu, ini tidak dikatakan inovasi lagi gitu. Tadi makanya saya sempat gitulah. Saya melihat oh kaldu bubuk tempe kok sudah banyak ini gitu. Ya syukur-syukur kalau nanti misalnya reviewernya nggak baca, oh kalau nggak ngerti, saya tadi ngira bahwa ini adalah suatu temuan baru, ternyata nggak juga, gitu loh. Kalau itu bukan sesuatu yang baru, bukan ibu yang meng-create, begitu ya. Bukan ibu yang meng-create, berarti di sini bukan invensi, bukan temuan lagi. Kalau memang mau diinovasi, ya memang oke, kaldu bubuk tempe ini sudah ada. Diinovasi dengan cara yang bagaimana? Itu pertanyaan nih. Karena itu nanti terkait dengan solusi yang akan diberikan begitu loh. Oh, target luar ininya gitu ya. Oh, melakukan inovasi kaldu bubuk tempe. Ngapain sih diinovasi? Ya biar kandungannya lebih bagus lah istilahnya begitu. Saya nggak bisa mengistilahkan ya. Kandungannya itu akan memberikan efek yang lebih bagus itu dibandingkan apabila kaldu bubuk tempe itu tidak mendapat perlakuan dari ibu begitu. Ini letak inovasinya di mana Ibu? Kalau saya menilainya seperti ini, Bu. Ini mungkin mohon koreksinya juga ketika memang ini salah, Ibu ya. Saya menilai inovasinya itu terletak pada yang selama ini memang kaldu bubuk tempe di wilayah ini memang belum ada, Ibu. Tapi trennya di sana adalah tempe ini menjadi salah satu komoditi lokal yang notabene menjadi home industry juga di sana. Terus saya mencoba mengambil inovasinya itu dengan tetap menjaga keutuhan daripada nutrisi tempe dengan cara kita jadikan ke dalam kaldu bubuk tempe itu menjadi sebuah kaldu dengan kita kombinasi dari rempah-rempah Ibu gitu, sehingga tetap menjaga kualitas bahkan menambah cita rasa yang ada pada tempe biasanya yang mungkin dimakan seperti biasa aja cemilan, tempe goreng gitu.
Tapi lebih daripada itu, inovasinya kalau menurut saya terletak pada ketika kita kombinasi dengan rempah-rempah yang ada di wilayah tersebut tanpa mengurangi, bahkan mungkin bisa menambah kualitas daripada tempe itu sendiri, Ibu. Tapi nggak bisa ngira-ngira loh ini sifatnya ya. Maksudnya dengan harapan, makanya itu tadi saya ngomong bahwa kalau memang iya sih kalau ditambah itu tuh jadi dari segi nutrisinya akan lebih bagus begitu loh. Nah itu memang perlu perlu pembuktian sebelum dan setelah gitu loh, maksudnya inovasinya Bapak Ibu mah di situ. Kalau itu tadi kan sekedar variasi gitu, tapi kita nggak ngerti sebenarnya kalau divariasi seperti itu apakah lebih bagus secara nutrisi gitu, karena tadi kan sama Mbak Nini dikatakan sebagai untuk mengatasi stunting dan sebagainya gitu loh. Mungkin ke depan kita akan coba, saya bersama tim, Ibu akan coba mencoba inovasi seperti yang Ibu sarankan tadi, mungkin dalam hal mencampur zat lain ya Ibu ya, misalnya perlakuan lah. Lah itu kan memang harus ada orang tim yang ahli di situ gitu. Tapi nggak ada salahnya dicoba aja, nanti baru berikutnya karena mungkin waktu nggak nututi apa ya nanti dianukan seperti itu. Baik Ibu. Mungkin gitu. Tepatnya dengan ini Bu ya, kita fortifikasi dengan bahan yang lain ya Bu ya. Dan itu timnya harus juga dari ahli itu, misalnya mungkin di situ ada teknologi pertanian, Kak, pengolahan kalau di sini kan ada itu teknologi pertanian yang memang mereka fokusnya ngolah-ngolah hasil pertanian sedemikian rupa itulah mereka kalau begitu pengabdiannya luar biasa yang di sini mereka yang pintar meng-create kayak begitu. Ini ditambahin ini sudah jadi bagus gitu loh, semacam perlakuan dengan zat-zat apapun itu gitu. Dan ini itu yang perlu Bu Yarmalisa begitu ya kalau untuk level nasional begitu. Baik Ibu. Terus sekupnya di situ harus jelas sih gitu. Apakah di situ lingkungan gitu. Kita nggak ngomong Kabupaten Nagan Raya gitu. Langsung mikro kalau kita pengabdian tuh levelnya mikro. Ini kan penelitian seperti ini toh. Kita mengambil sampel di daerah tertentu kita akan sudah bisa bilang bahwa Kabupaten Nagan Raya gitu. Tapi kalau yang diambil itu adalah di desa Z misalnya, ya sudah di dalam kalimat ini, kalimat judul pengabdian itu sudah langsung ngomong di situ, desa Z begitu. Ya. Ya, baik Ibu. Ini kayaknya kalau memang itu fokusnya apakah memang ekonomi kreatif, apakah fokus di inovasi ini kandungan daripada kaldu bubuk gitu. Ini kan kayak nggak fokus gitu. Kalau memang ini fokus kepada inovasi kaldu bubuk, ya sudah gitu. Inovasi kaldu bubuk kalimatnya begitu aja. Baik. Sebagai apa untuk stunting begitu. Judulnya yang bombastis, di lingkungan mana, kabupaten mana. Bukan kabupaten besar, skupnya nggak besar. Gitu. Dan di sini di dalam latar belakang begitu ya. Hati-hati kalau sudah pergantian judul dan sebagainya tadi ada ketidakkonsistenan judul di sini sama judul yang ada di latar belakang bunyinya sudah beda begitu ya. Terus di sini apa memangnya ini teh khusus untuk di masa pandemi saja. Sehingga memunculkan di sini gitu. Atau karena biar kelihatan keren. Karena kan begitu. Ya itu tadi kadang katanya disuruh bombastis, Bu. Tapi artinya sebenarnya kalau inovasi kaldu bubuk ayam ini kan nggak ada kaitannya apakah itu masa pandemi atau tidak kan, begitu loh. Kalau tidak terkait itu sebenarnya nggak perlu muncul gitu. Baik Ibu. Kalimat judul itu kalau dengan pendek orang bikin penasaran ya seperti itu yang dicari. Gitu loh. Inovasi kaldu bubuk tempe gitu. Atau apa pendek aja. Nah, itu nanti memang dikejar inovasinya di mana gitu. Baik. Apakah dengan meramu itu sudah dikatakan inovasi? Ya itu tergantung pada reviewernya begitu. Nah, inovasi itu lebih sebenarnya kalau
Kalau ada yang pinter itu ada campuran zat apa yang memang itu lebih bagus untuk pertumbuhan. Tadi kalau nyangkut pautkan itu dengan stunting, makanya saya cerita tadi sama Buni gitu. Kalau memang itu urusannya adalah untuk ngatasin ini stunting, gambarkan di situ kalayak sasarannya itu gitu. Ya. Di sini tadi ketentuannya gitu ya. Makanya materi ini nanti saya ini kan yang terakhir. Foto kondisi mitra. Itu difotoin, Bu. Gitu. Kalau tadi ngomongin bahwa ini ya untuk orang anak stunting, fotoin ku anak-anak sing kuntat-kuntat yang kedil-kedil itu. Ini loh anak-anak lingkungan dengan tinggi badan yang kurang dari rata-rata misalnya gitu. Karena yang namanya pengabdian sekali lagi memang kita sudah ngerti betul kalayak sasaran kita. Gitu. Nah ini yang bunyi begini, jurnal pengabdian ber-ISSN, jangan bilang begini. Nama jurnalnya apa, ISSN, nomor ISSN-nya begitu ya. Terakreditasi apa enggak, bunyi semua, panjang redaksional. Ini luaran pengabdian ini adalah terbentuknya UMKM sebagai upaya Oke ya, kemanfaatannya ada dua itu tadi luarannya kepada kalayak sasaran dan kepada kita. Jurnal doang kah? Apakah dengan diseminarkan karena uangnya 50 juta loh? Ya itu harus bisa menghabiskan uang itu untuk kepentingan. Ya ini tadi yang saya bilang. Latar belakangnya penyebaran corona di dunia saat ini gak ada urusannya karo donya itu tadi. Gak ada urusannya dengan dunia sana. Ibu tuh ngurusi yang itu tadi. Apa kalayak sasarannya siapa sebenarnya, Bu? Masyarakat, Ibu. Masyarakat mana? Masyarakat yang dia memiliki balita. Di desa mana? Desa Purwodadi. Ya sudah dianalisis situasi di sini, gambarkan di situ. Keluarga itu yang punya balita di desa Purwodadi. Baik, Desa Purwodadi adalah desa di kecamatan ini dengan jarak bla 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 bla. Di situ gambarkan langsung masalahnya apa di situ. Kenapa Ibu kok fokus di desa Purwodadi itu? Gitu. Apakah Ibu itu menyorotinya dari itu tadi, dari pemenuhan gizi, ataukah dari sisi ekonomi? Kalau dari sisi ekonomi, Ibu akan ngomong bahwa di situ tuh banyak potensi, tapi orang-orang di situ kurang berdaya, kurang bisa memanfaatkan atau kurang bisa apa ya? Harusnya dia bisa membantu perekonomian keluarga, begitu loh maksudnya. Ya Ibu ini yang mau Ibu garap tuh yang mana dulu gitu. Apakah dari aspek ekonomi kah, ataukah dari aspek ini tadi, pemenuhan gizi dan sebagainya. Kalau pemenuhan gizi ya berarti itu tadi Ibu melakukan inovasi, di mana kalau inovasi ini dilakukan, bubuk kaldu tempe itu akan mempunyai kandungan yang lebih bagus dibandingkan apabila bubuk itu tidak diinovasi. Gitu. Jadi kandungan before dan after-nya itu kalau Ibu bisa mendeskripsikan itu dengan jelas di lampiran teknologi yang ingin ditransfer. Kan ada ya lampirannya begitu ya? Iya. Gambaran iptek yang akan diberikan kepada kalayak sasaran. Gambarkan di sana Ibu. Kalau Bapak Ibu yang kebetulan iptek yang ingin diinikan kepada kalayak sasaran itu kaitannya dengan desain mesin, ya orang teknik akan bisa gambar di sini loh, ditambahin di sini loh alat di sini. Itu di lampiran itu gambaran iptek di situ. Harus jelas, jangan ngomong tok. Pengabdian deh kalau memang itu mesin ya digambarkan mesinnya gitu. Kalau memang itu dimodifikasi atau diinovasi, yang mana bagian mana yang ditambahin.
Sehingga ini sudah tidak standar lagi. Gitu. Lah ini makanya merah penurunan 1 kali pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Ini menjuntai-juntai ini kebanyakan ini. Bisa dipahami Ibu ya. Analisis situasi to the point. The point pada khalayak sasaran. Apa masalahnya di situ diungkapkan. Makanya kemarin kalau masalah ekonomi itu misalnya ada usaha gitu, biasanya dia masalah produksi. Produksinya sedikit karena apa? Pasokan bahan baku kurang misalnya. Atau pemasaran begitu. Ekonomi yang seperti itu lebih gampang dideskripsikan begitu. Nah, saya sampai panjang lebar sampai di sini nggak tuh Desa Purwodadi dan sebagainya kan nggak nongol-nongol tuh Bu. Ada. Ya. Baru kemudian ini kalau ini latar belakang penelitian oke. Tapi sekali lagi kalau ini adalah pengabdian gitu. Ya. Makanya bisa jadi di sini Ibu di dalam latar belakang itu bisa menggambarkan di situ banyak usaha ya sudah mungkin Ibu bisa memotret name board-nya begitu ya. Atau gitu. Sama tempat saya itu Ngawi ya, saya aslinya Ngawi. Ngawi itu terkenal dengan apa sih sebutan apa? Oh, kota keripik tempe. Ya macam kayak gitu. Lah itu kalau ada jargon seperti itu tuh dipotret. Untuk Desa Purwodadi apa memang benar ini tempe? Nah, kalau tempe yang melimpah itu mau dibikin inovasi, ya monggo gitu ya, itu dimunculkan. Deskripsinya jelas bahwa yang diinginkan itu adalah ini. Nah, mungkin kenapa itu dibikin seperti itu ya dengan harapan bahwa tempe itu mempunyai produk derivat, produk turunan macam-macam. Ada yang bubuk, ada yang dibikin keripik, ada yang dibikin nugget, ada yang dibikin apapun sudah. Jajan-jajan yang lain macam-macam begitu. Kalau UMKM arahnya ke sana begitu. Sentuhannya apa begitu. Kalau misalnya tahu akhirnya punya produk turunannya nugget tahu atau apa, itu aja nasional suka nggak lolos yang begitu, terlalu standar begitu. Mereka nggak mau STD nggak mau. Nah, lah anak Bapak Ibu ini tadi ngerti apa zat-zat sudah ngomong itu bahasa kimianya. Dengan ditambahin ini, perlakuan ini. Berdasarkan riset saya sebelumnya tunjukkan itu Ibu di situ. Sudah melakukan ini sebelumnya sehingga reviewer itu percaya, oh iya, udah diriset kok. Ini ternyata mempunyai hubungan yang signifikan itu tadi loh. Itu kedepankan itu Ibu. Baik. Ya. Di dalam latar belakangnya Ibu, di dalam daftar pustakanya Ibu, jadikan penelitian Ibu atau buku karangan Ibu itu menjadi rujukan. Gitu. Itu akan lebih bagus. Oh, orang ini berarti produktif ini. Macam begitu. Jangan ngambil punyanya orang lain aja gitu. Harus bangga itu tadi ya. Ini sekali lagi kurang enak di dalam latar belakang. Ini latar belakang penelitian iya, tapi kalau pengabdian enggak. Itu ya makanya itu tadi silahkan digambarkan di situ potret desa yang memang khalayak. Kalau desa pun juga terlalu luas kalau yang namanya pengabdian macam begini. Gitu. Lebih kepada kelompok gitu kan coba makanya nanti dibaca lagi clue-nya di sini di PPT yang saya share terakhir yang sekarang ini saya tampilkan begitu ya. Baik Ibu, terima kasih Bu atas semua masukannya Bu. Oke. Terus ini baru depan-depan deh belum belakang terus terang lah. Permasalahannya juga ini kan permasalahan penelitian rendahnya pendapatan, belum terbentuknya UMKM, belum terbentuknya kemandirian masyarakat, pemahaman masyarakat terhadap ketahanan pangan. Ya.
Sebenarnya solusi yang ingin dianukan Ibu apa sih? Solusi yang ingin ditawarkan Ibu apa? Solusi yang diberikan adalah ketika nanti sudah dibentuk UMKM itu menjadi salah satu cara masyarakat dengan mandiri untuk bisa menambah penghasilan, Ibu. Tentunya secara ekonomi kan juga akan membantu kehidupan masyarakat yang memang itu berasal dari keluarga yang tidak mampu misalnya. Kemudian juga solusi lagi yang mungkin akan didapatkan adalah dengan pemanfaatan komoditi lokal tadi, yaitu tempe, itu juga akan dapat menurunkan masalah gizi yang ada di sana, Ibu. Sebenarnya yang utama ini adalah masalah ekonomi atau gizinya dulu? Kalau secara kalau yang saya pahami yang sudah saya tulis di dalam proposal itu, yang saya targetkan utama adalah terbentuknya UMKM, Ibu. Ekonomi berarti aspek ekonomi dulu yang dikedepankan begitu. Ya, benar. Solusinya itu, emang di situ nggak perekonomiannya kurang berdaya begitu? Ada potensi tapi nggak ini ya, nggak ini dengan bagus gitu toh, nggak tertangani dengan bagus gitu toh. Benar. Masalahnya itu. Apalagi tempe ini menjadi kebetulan aja tempe menjadi komoditi di sana, begitu kan maksudnya kan? Iya, benar. Terus kepingin membuat bagaimana produk derivat daripada tempe, produk turunan apapun, yang penting bahan dasarnya dari tempe itu tadi, derivat produk istilahnya begitu ya. Itu bisa terangkat begitu dengan cara melakukan inovasi. Loh, kalau misalnya terus penelitiannya kemarin apa, Ibu? Kalau sama kan apa bedanya penelitian sama pengabdian kalau begitu? Kalau penelitian kemarin itu hanya melihat bagaimana pengaruh Ibu terhadap pemberian kaldu bubuk tempe pada balita yang ada di sana. Nah, untuk yang pengabdian yang kali ini sudah saya ajukan itu lebih melihat kepada bagaimana dengan kaldu bubuk tempe ini menjadi salah satu cara untuk bisa meningkatkan penghasilan masyarakat yang ada di sana melalui terbentuknya UMKM. Padahal sebenarnya yang bernilai apa tadi, lebih kepada pengabdian tuh justru malah di penelitian itu tadi, gitu. Ada inovasi kan di situ? Pembentukan UMKM, ya dicoba aja. Artinya harus konsisten begitu loh. Kalau memang ini adalah awalnya memang juntrungannya pendapatan dulu, UMKM dulu ya UMKM dulu begitu. Nanti ditanyakan terbentuknya UMKM mengatasi masalah. Nanti kalau ditanyakan inovasinya begitu. Itu gimana itu? Di sana belum ada ini toh Bu, semacam apa ya? Semacam apa sih? Kelompok begitu. Kelompok usaha. Kelompok usaha ada, Ibu, sudah yang ada. tergabung begitu ya. Dia membentuk kelompok usaha apa begitu, yang itu adalah kaitannya usaha dengan tempe ini tadi. Ada, Ibu, ada. Makanya tempe ini menjadi salah satu home industry sudah di sana, Ibu. Oh, ya berarti sama kayak berarti sebenarnya kalayak sasarannya teh mending itu. Kelompok itu namanya kelompok apa begitu. Enggak perlu melebar, enggak perlu lebar-lebar. Nah, lebar-lebar enggak nututi lah dengan dana sebegitu gitu loh ya. Kalau sekali lagi, kalau pengabdian itu lebih kepada kalayak sasarannya itu sifatnya mikro kelompok. Kita nggak ngomong kabupaten itu gitu. Kalau penelitian oke.
Ya sampel lokasi penelitian itulah yang dijadikan untuk pengabdian begitu. Jadi kita ngomongnya langsung lokasi itu dan bukan ngomong kabupaten lagi gitu. Ya, intinya seperti itu. Baik, Ibu. Ya, saya kira itu sudah sedikit banyak sudah cukup. Yang perlu dianukan lagi sekali lagi latar belakang analisis situasinya belum ini. Baik, terima kasih Bu atas semua masukannya. Oke. Ya, macam luaran sekali lagi muncul di sana juga dimunculkan lagi di sini. Tetap di situ sudah ada identitasnya. Di situ mau jurnal apa. Bahan ajar, di sini ngomong bahan ajar untuk mata kuliah apa gitu ya. Misalnya Ibu sudah bisa mendesain di situ buku ajarnya mah judulnya apa begitu. Mungkin ini akan dimasukkan ke dalam book chapter kah? Gitu loh, Bu. Semakin Ibu rigid bisa mengemukakan itu, oh berarti ini orang persiapannya sudah matang begitu. Jadi nggak hanya cuma buku ajar, draft gitu ya. Oh, buku ajar dengan judul ini begitu. Nanti akan dimasukkan di book chapter atau keseluruhan ya monggo. Pas saat monet, oh ada draftnya gitu. Sekalipun itu mungkin masih di dalam daftar isi, macam begitu. Tapi yang penting sudah ada fisiknya, sudah ada bukti fisiknya lah. Bang Abidin melalui beberapa pendekatan. Ini pendekatan atau langkah, Ibu? Langkah ya, Bu. Nah, kalau langkah-langkah Ibu bisa menggambarkan itu dalam bentuk cat itu akan lebih bagus. Ya. Jangan sifatnya, oh ini sudah. Jangan reading gitu. Dibikin yang cantik, Bu, warna-warni, Bu. Baik, Ibu. Kelayakan tim pelaksana biasanya kalau kita untuk internal iya. Tapi kalau kita untuk nasional biasanya selalu didahuluin kelayakan perguruan tinggi. Itu loh. Terkait dengan perguruan tinggi di LPPM di sana itu rencana induk penelitian dan pengabdiannya apa? Itu kemarin apa ya? Agromerin, Ibu. Agroindustri dan marine. Ya, artinya industrinya kan nggak hanya marine aja kan. Itu disangkutkan itu dengan ini topik Ibu ini. Oh, ini sudah sesuai dengan apa? Bahwa ini ternaung gitu loh ya. Karena di universitas itu induk penelitiannya kaitannya dengan itu. Berarti topik yang kami angkat pun ini juga masuk di dalam lingkup itu juga gitu kan. Karena tujuan itu tadi toh industri itu toh home industri UMKM. Pokoknya bagaimana pinter-pinternya Ibu ngempot-ngempot nggatuk apa masangkan ngepasin dipas-pasin deh gitu loh. Sehingga ada keterkaitan antara roadmap gitu ya, rencana induk yang ada di universitas yang itu di breakdown dari Renstra, itu nyambung dengan kegiatan penelitian pengabdian Bapak Ibu. Di samping sekali lagi kelayakan ini tadi, tim ini tadi gitu ya. Kompetensinya di bidang apa sih gitu ya. Ini kalau sudah dibentuk di dalam tabel juga nggak apa-apa. Satu ini ya, dia bidang ahlinya apa begitu. Ya. Boleh seperti itu. Anggotanya berapa tadi? Ketuanya satu, anggotanya dua kan? Iya. Ya ini biasanya kita akan menyebutkan ketua nama ini, bidang ahlinya apa gitu, kepakarannya di bidang apa gitu. Ya itu akan lebih enak cepat bisa ditemukan. Jadi reviewernya nggak harus tengok-tengok baca sampai panjang baru ketemu ininya gitu kepakarannya. Tapi ditabelin gitu nggak apa-apa. Siap, Bu, siap. Oke. Biaya dan jadwal honor Kesisto. Oke. 8 bulan kan, Bu?
Ya, Bu. 8 bulan kan ininya. Jadwalnya mah. Surveinya nggak usah dikasih masuk. Pada saat kontrak tertangani sampai dengan akhir pelaksanaan bulan April sampai April, Mei sampai Desember. Coba kemarin saya share kayaknya yang PKM itu 8 bulan, yang stimulus itu adalah 6 bulan. Ya. Jadi penganggaran pun gitu. Jadwal pengabdian ini ada kaitannya dengan penganggaran karena anggarannya jangan sampai jadwal pengabdiannya 8 bulan tapi honornya adalah selama 1 tahun begitu loh. Ya, itu di cross check ulang begitu ya. Jangan sampai seperti itu. Daftar pustaka, justifikasi, oke. Sepuluh minggu itu ada berapa bulan? 2 bulan. Minggu. Ya, tadi begini. Honor per jam, waktu per jam. Pengumpul data. Nah, di sini Bapak Ibu juga harus konsisten di sini dengan yang di identitas dan uraian umum. Identitas dan uraian umum di sana berapa jam per minggu, dengan di sini harus matching. Di sana tadi kayaknya 8 jam atau berapa jam begitu. Kayaknya sih gitu. Tapi sini bunyi lain lah, itu harus disinkronkan gitu. Pengolah data habis pakai biaya perjalanan. Transport dalam kota. Usaha pengolahan menjadi padat. Ini juga ya Bapak Ibu Yarmalisa tadi bilang bahwa lebih kepada UMKM gitu, bagaimana agar muncul banyak UMKM sehingga ekonomi itu berdaya gitu loh ya. Di sini ada material. Ini kan Bapak, mereka kan bahan baku tempe. Oh, mereka sendiri kalau ya sasaran itu hanya bikin tempe aja, dia belum pengalaman ini ya, kaldu bubuk tempe ya. Belum, Ibu, belum. Makanya ini untuk praktek dan sebagainya ini. Sebenarnya mah ini mah bisa bisa dipecah jadi 2 sih begitu. Ya, biar fokus dengan dana seperti itu, Ibu masih ngurus bahan baku masih UMKM begitu loh. Kayaknya dananya nggak nutut. Oh, kalau di 50 juta ya bisa lah gitu. Tapi ya itulah pinter-pinternya kita gitu ya. Kalau mereka pinter bikin proposal gitu, ada teman-teman. Ini dipecah, sudah jadi berapa, ini dipecah begitu. Udah main-main aja dia dengan kerjaannya teh. Udah adik proposal ini. Redaksionalnya dibikin beda, padahal ya sama itu aja. Saya punya teman yang seperti itu gitu. Makanya apabila itu bisa dilakukan dengan menggunakan banyak kegiatan gitu ya, ya itu akan lebih bagus, duit lagi kan, biar sustain begitu loh. Berkesinambungan, oh nanti untuk tahun depan kita acarakan ini gitu. Jadi jangan dihabis-habisin sekaligus Bu gitu. Nanti kita kehabisan bahan.
gitu, ditahan gitu. Bukan dengan maksud sengaja ini, tapi kalau memang ini dengan durasi waktu yang tersedia itu susah untuk tercapai, ya jangan ngoyo gitu. Ya sudah, dipecah jadi 2. Nanti diajukan untuk tahun berikutnya, begitu. Baik, Ibu. Penyusunan buku ajar hak cipta. Saya kira mungkin itu ya. Gitu. Susunan tim organisasi 8 jam, 4 jam. Jangan lupa tanda tangan untuk anggota, begitu mau. Jangan sampai tanda tangan pindean. Jangan sampai, ini kan apa? Tanda tangannya scanan baru ditaruh di sini kan? Tanda tangannya harus tanda tangan basah. Caranya ya sudah, ini di print, ditanda tangani, baru seluruh halaman ini di-scan. Baik. Bukan tanda tangannya aja, apalagi yang anggota. Ya, semuanya jangan scanan. Rontok itu nanti. Kalau Bapak Ibu sudah coba untuk mengupdate data yang ada di Simlitapmas atau belum? Mungkin di sana ada permintaan terkait dengan Orchid ID atau Sinta ID gitu. Monggo silakan Ibu mendaftar atau apapun itu untuk memperoleh akun gitu. Jadi informasi itu bisa ditambahkan di dalam CV-nya Bapak Ibu gitu. Orchid ID-nya berapa, Sinta ID-nya berapa gitu. Ya. Saya kira mungkin itu ya. Saya jam 3 saya ujian proposal apa ini? Proposal skripsi. Saya jadi ketua penguji. Mungkin bisa kita cukupkan ya untuk yang sekarang ya. Besok kita coba untuk mencermati proposal yang lain. Saya kira begitu, Mbak Ni. Terima kasih Bu Lilis sekali lagi. Oke. Saya tadi belum sempat tanya ya. Bentar. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain sebelum kita akhiri sesi pada hari ini gitu ya. Pak Edwarsa, mungkin Pak Edwarsa selamat siang. Ganteng sendiri nih kayaknya. Lainnya cewek-cewek semua ini. Belum lagi, Bu. Monggo kalau ada pertanyaan. Belum, Bu. Kami persilahkan. Belum ada, Bu. Ini, Bu. Sebentar saya ini ya. Buyar Malisa. Ada Buyar Malisa? Masih bergabung kah? Iya Ibu, gimana Ibu? Ya, ini seperti tadi yang saya kemukakan untuk yang kelayaan itu tadi tim gitu. Kalau untuk
Untuk apa? Untuk ke DRPM itu tidak hanya tim aja, kecuali kalau internal iya gitu ya. Tapi kalau pihak Jakarta dia akan menghendaki sampai sejauh mana sih lembaga kita itu punya ini gitu ya. Kredibilitasnya gimana? Makanya di dalam itu tidak hanya kelayakan tim pengusul, tapi juga kelayakan perguruan tinggi seperti yang saya kemukakan tadi. Baik. Ini baik, saya Ibu. share gitu, mohon dicermati. Ini tidak ada di buku panduan yang terbaru, cuman ini ada yang di dalam panduan edisi 11 tahun 2017. Di situ masing-masing bab itu detail begitu. Semuanya ada lampiran di sini. Apa yang harus ada gitu. Baik, Ibu. Buni, saya kira begitu Buni ya, harus saya akhiri karena jam 3 saya ada nguji proposal. Insya Allah besok kita lanjut dengan proposal yang lain, begitu. Ya, baik Bu. Oke, monggo kesempatan saya kembalikan ke Mbak Ni lagi kalau tidak ada pertanyaan dari Baik, Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bu yang sudah bisa memberikan ilmu pada kami hari ini. Baik Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Ini jaringan saya agak terganggu, tidak stabil. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika tidak, mungkin terima kasih untuk Ibu Lilis sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa hari ini, sudah membedah proposal Ibu Yermaliza. Insya Allah besok kita akan membahas punya Ibu yang lain. mencoba membedah proposal atas nama Ibu Arfa Husna dan teman-teman yang lain. Mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih Ibu Lilis dan teman-teman yang hadir. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon yang besok yang memang sudah mengumpulkan proposalnya besok kita akan bahas hadir begitu ya. Proposal yang lain. Sehingga saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai ketemu Waalaikumsalam besok. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.